Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Gatholoco bertaruh teka-teki hidup. Gatholoco bukan tak mendengar olok-olok yang menyakitkan itu. Ia sudah lama melatih diri, melupakan kenikmatan hidup di dunia yang sementara ini. Menulikan telinga, membutakan mata, dan memuaskan mulutnya yang biasa nyerocos kemana-mana. Melakukan uzlah di hiruk-pikuk keramaian. Namun lama-lama watak kemanusiaannya kambuh. Ia tetap tidak mau menyahut walau merasa sakit hati. Untuk pelipur lara, diambilnya sisa simpanan candu. Dimakannya tandas, ditelan habis sama sekali. Sesaat kemudian, reaksinya langsung kelihatan. Candu itu meresap ke kulit daging, tenaga, tulang, dan sumsum. Semua kekuatannya kembali. Wajahnya menjadi santun. Perubahan itu yang membuat ketiga guru itu heran. Tidak habis pikir terhadap perbuatan Gatholoco yang demikian itu. Abdul Jabbar menyuruh Ahmad Arif agar segera menanyai sosok yang ada di depannya. Apa yang dimakan tadi? Siapa namanya? Serta di mana rumahnya? Disuruh menanyakan pula apa pekerjaan sehari-hari. Pernah mandi atau tidak? Kok badannya bersisik seperti itu? Tidak mengerti aturan, najis, makruh, dan haram. Hanya menuruti kesenangannya sendiri, tidak takut durhaka. Ahmad Arif mendekatinya sambil menangis. Orang jelek, saya mau bertanya. Ia berhenti sebentar. Siapa namamu sebenarnya dan di mana rumahmu? Yang ditanya pelan jawabnya. Gatholoco namaku. Aku manusia, lelaki sejati. Rumahku di tengah bumi. Mendengar jawaban Gatholoco, ketiga guru tertawa bersama-sama. Terbahak-bahak, lupa statusnya sebagai guru yang harus dikuku dan ditiru. Bedas elek, nama tidak lumrah seperti layaknya manusia. Namamu itu haram, katanya. Mengapa semua terbahak-bahak? Menertawakan apa kalian? Tanya Gatholoco pelan. Karena saking gelinya, heran dengan namamu, Kiai Guru menjawab. Padahal itu nama utama. Gatho artinya kepala, loco berarti alat gosok. Karena itu semua kuizini. Terserah cara memanggilku, pasti ku jawab. Namaku ada 3. Yang satu barang kinisik, satu barang panglusan. Namun yang terkenal adalah Gatholoco. Jelas sebagai pria, kata Gatholoco. Namamu itu sangat jelek, sebab sangat cabul, haram, najis, dan makruh. Itu nama yang sial, nama yang membuat orang lain jadi durhaka, nama yang tidak pantas. Sudah disebut dalam Alkitab, membenci yang haram, jika mati akan naik surga. Sedang yang menyukai barang haram masuk neraka. Terang Kiai Guru. Gatholoco melihat dengan sinis ketiga guru itu. Kemudian meledak tawanya. Suaranya sumbang, melengking nyaring, seperti rongsokan panci yang ditabuh tidak beraturan. Aturanmu yang keliru. Siapa yang bisa mengelus rahasia? Sungguh manusia yang utama. Itu sialnya priayi yang menjadi Demang, Panewu, Wedana, serta Bupati. Tidak bisa lain. Tetapi saya tidak menjadi priayi. Hanya namaku nama rahasia yang mulia. Untuk itu, kelak keturunanku menjadi priayi besar. Mendengar Kiai gurunya diejek, Abdul Jabbar menjawab bengis.
Mukamu seperti musang. Mengapa kamu mengaku benar-benar pria? Ucapanku tidak salah. Aku mengaku pria sejati. Benar-benar pria sejati. Sungguh-sungguh. Rahasiaku ada di wajah. Kesejatian hidupku tidak akan mati. Wajahmu seperti ular lama tak terkena air, kata tiga guru marah. Picik betul pandanganmu. Seumpama aku mandi air, badanku ini sudah terisi air. Jika mandi api, dalam badanku juga sudah berisi api. Maka jika ingin bersih, badanku justru kugosok dengan tanah, karena aslinya memang dari tanah. Malah kalau aku mandikan dengan angin beliung, justru badanku menjadi sumber angin. Omonganmu kacau. Kutunjukkan ya, untuk mandi yang sebenarnya itu air, agar suci badanmu, ujar tiga guru itu. Kamu itu ternyata santri yang tak tahu aturan. Jikapun suci karena air, aku sudah berendam 9 bulan. Diam tidak mencari pengetahuan. Sesungguhnya aku mandi air dengan tekad suci yang hening, agar dalam hati tidak terganggu. Kalaulah misalnya sampai salah masuk, itulah ciri mandi manusia yang sebenar-benarnya. Orang wajahnya seperti anjing kurus, siapa yang percaya kau punya pikiran jujur? Aku yakin kamu itu tidak tahu batal, haram, makruh dan najis. Apalagi sampai menyingkirkannya. Taumu hanyalah halal. Meskipun arak, daging babi, kau doyan, mesti kamu makan. Tidak takut durhaka. Itu benar. Tidak pakai teding aling-aling. Memang begitu, persis seperti jawabanmu itu. Jawab Gato lucu. Pantas sekali hidupmu celaka, melarat selamanya. Tidak punya beras padi. Pakaiannya compang-camping, semua kain aus. Sejak muncul, tidak pernah makan enak. Tidak pernah merasakan manis dan gurih. Kurus tak punya rumah. Lebih halal alasannya setan. Ujar tiga guru. Hei, boleh kau kaya pakaian dan pangan. Berapa banyak yang kau punya? Berapa tumpuk? Itu najis kalau disimpan. Tiga guru ketika mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Pakaian yang sudah rusak, bercampur tanah, najisku yang jatuh di bumi, semua sudah bercampur tanah. Jika begitu masih lumrah, manusia seimbang namanya. Berbeda dengan aku. Semua ini, seluruh isi bumi, seluruh angkasa menjadi milikku. Yang baru dan serba bersinar tak akan kupakai. Biar saja dipakai kerabatku. Kau sendiri cukup pakai yang jelek. Mengapa aku cukup pakai yang ini? Tahu alasannya. Makanan yang enak-enak, yang manis, gurih rasanya, dan pedas asin itu dimakan seluruh orang-orang yang bersifat hidup. Sedangkan aku cukup mengetahui sehari-hari dan menulis sastra. Sudah 21 buah aku hasilkan. Aku simpan dalam hati. Aku sendiri makan setiap hari. Memilih yang lebih panas, serta yang paling pahit. Najisnya menjadi gunung. Semua gunung yang ada. Makanya bumi terus mengeluarkan asap. Bermunculan api dari makanku. Yang menjadi batu cadas dan duri. Begitu juga candu. Itu adalah santapan lezatku. Sebelum aku berak, najis gunung itu ada. Besok akan hilang kembali jika aku sudah selesai. Berak tahi keluar di dubur. Dengarkan itu ucapanku. Mulutmu kurang ajar, tak lumrah, menghina orang sedunia, kata guru itu marah. Memang benar kurang ajar. Kesedihanku ketempatan barang yang gelap. Dari kecil sampai sekarang, aku kesulitan untuk menjawab. Jika ketahuan yang kumiliki disebut kelakuan yang tak sopan. Tapi jawabku, tidak batal ketularan itu.
Meski aku tidak melakukan pencurian dan hanya sekedar mempelajari ilmu, pikiran bangsat adalah kebiasaan mencuri. Sungguh akan ikut terkena siksa. Aku tak mau menjawab. Aku tak mau bertanya soal pencuri. Tapi sebagai pamitanku, tebaklah sungguh-sungguh teka-teki yang kuajukan. Jika kau bertiga tidak mengerti, itu namanya guru tak berguna. Kurang ajar. Ayo katakan teka-tekimu. Aku dengarkan. Aku akan jawab. Cepat aku tebaknya agar disaksikan para muridku. Baik, dengarkan. Teka-teki ini tak sulit. Soal pedalangan. Di antara dalang, wayang, layar, dan lampu belencong yang ada di dalam pertunjukan wayang, mana yang lebih tua? Coba tebak. Jika kalian benar-benar pandai, pasti tahu itu.